Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih untuk para pendengar setia Dikit-Dikit Ngaji Channel. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Kita lanjutkan bab kedua, pembacaan kitab Dakwikul Akhbar yang dikarang oleh Syekh Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Ki. Bab 2. Prosesi kejadian Adam A.S. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Allah Ta'ala menciptakan jasadnya, Nabi Adam alaihi salam, dari beberapa negeri di dunia. Kepalanya diambilkan dari tanahnya Ka'bah, dadanya diambilkan dari beberapa tempat bumi, punggung dan perutnya diambilkan dari tanah di India, kedua tangannya dari tanah timur, kedua kakinya dari tanah barat. Wanab bin Muhabin berkata, Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari beberapa tanah bumi 7, kepalanya dari bumi pertama, lehernya dari bumi kedua, dadanya dari bumi ketiga, kedua tangannya dari bumi keempat, punggung dan perutnya dari bumi kelima, paha dan pantatnya dari bumi keenam, dan kedua betisnya dari bumi yang ketujuh. Dalam suatu riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kepalanya terbuat dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Surisaina, dahinya dari tanah Irak, giginya dari tanah telaga Kautsar, tangannya yang kanan beserta jari-jarinya dari tanah Ka'bah, tangannya yang kiri dari tanah Paris, kedua kakinya beserta kedua betisnya dari tanah India, tulangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua matanya dari tanah telaga Kautsar. Ketika kepalanya terbuat dari tanah Baitul Maqdis, maka jadilah kepala itu tempat akal, kepintaran, dan ucapan. Ketika kedua telinganya terbuat dari tanah Surisaina, maka jadilah telinga itu tempat menerima nasihat. Dan ketika dahinya itu terbuat dari tanah Irak, maka jadilah dahi itu tempat bersujud kepada Allah Ta'ala. Ketika wajahnya itu terbuat dari tanah surga, maka menjadilah wajah itu menjadi tempat kebagusan dan berhias. Dan ketika giginya itu terbuat dari tanah telaga Kautsar, maka menjadilah gigi itu menjadi tempat manis. Ketika tangan kanannya terbuat dari tanah Ka'bah, maka menjadilah tangan kanan itu tempat berkah dan menolong dalam kehidupan, serta bermurah. Dan tatkala tangan kirinya dari tanah Persia, maka jadilah tangan kiri itu menjadi tempat bersuci dan istinjak bercebok. Ketika perutnya terbuat dari tanah Khurasan, maka jadilah perut itu menjadi tempat lapar. Dan ketika auratnya itu terbuat dari tanah Babylon, maka menjadilah aurat itu tempat syahwat, berkhianat, dan tipuan. Ketika tulangnya itu terbuat dari tanah gunung, maka menjadilah tulang itu tempat yang keras. Dan ketika hatinya itu terbuat dari tanah surga Firdaus, maka menjadilah hati itu tempat iman. Ketika lisannya itu terbuat dari tanah Taif, maka menjadilah lisan itu tempat syahadat, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Adam diangkat di atas ranjang dan dipikul di atas leher para malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bawalah Adam berkeliling ke langit dengan ranjangnya, supaya mengetahui beberapa keajaiban langit dan apa yang ada di dalamnya, yang bisa menambah rasa keyakinannya atas kekuasaan Allah. Lalu malaikat berkata, ya Tuhan kami mendengar dan kami patuh. Akhirnya malaikat itu membawa Nabi Adam yang dipikul di atas lehernya untuk berkeliling di langit. Kira-kira lamanya 100 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan untuk Adam seekor kuda yang terbuat dari misik putih yang berbau menyengat. Dan ada yang mengatakan bahwa kuda itu namanya Maimun, yang memiliki 2 sayap dari intan dan marjan sejenis permata. Kemudian Nabi Adam alaihissalam
menaiki kuda itu, dan Jibril yang memegang kendalinya, sedang Mikail AAS berada di sisi kanan kuda. Israfil berada di sisi kiri kuda. Lalu malaikat membawa keliling Nabi Adam alaihissalam ke seluruh penjuru langit. Dan Nabi Adam selalu memberi salam pada malaikat yang ditemui. Dengan ucapan, maka para malaikat sama menjawab. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Adam, ini adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatannya orang mukmin dari anak turunmu. Di antara mereka sesama mukmin. Sampai besok, di hari kiamat,